Wawancara Pro 3. Pak Ridwan dan juga Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Salam dari Empati Bandung. Baik, selamat pagi. Saya mungkin ke Pak Ridwan dulu ya. Pak Ridwan, ini kan kemudian banyak juga yang memberikan komentar, termasuk para pemerhati lah hubungan internasional ya, yang menilai bahwa traktat keamanan ini sudah tidak urgent lagi bagi Indonesia melihat kondisi perkembangan geopolitik di mana ketika tahun 1995 antara Pak Harto dan Kiting kan menandatangani dokumen yang mirip lah begitu ya. Itu kan karena menganggap bahwa Cina sedang berkembang pesat dan menjadi sebuah ancaman bagi kawasan. Tapi Indonesia kan tidak lagi menganggap Cina seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu, Pak? Tidak urgent bagi Indonesia begitu, Pak Ridwan? Saya lebih berpendapat bahwa ini justru sangat urgent ya, Mas. Yeah. Karena secara strategis Indonesia hari ini tentu saja menjadi sorotan dunia. Karena pada satu titik nanti wilayah geografis Indonesia pasti akan terlibat dalam dinamika konflik politik global. Saya ambil contoh misalnya begini. Ya. Ketika misalnya Beijing Xi Jinping memutuskan untuk melakukan misalnya aneksasi Taiwan, Ya. maka otomatis semua armada tempur dari laut Cina Selatan akan bergerak ke arah Taiwan dan itu akan melewati alur laut kepulauan kita, Alki 1 dan Alki 2. Ya. Nah, dan kalau itu terjadi, maka tentu saja Amerika Serikat akan melakukan counter dengan menggerakkan armada mereka dari Hawaii dan Guam, yang itu juga akan melewati alur laut kepulauan 3 kita, Alki 3 Indonesia. Ya. Dalam hal ini Indonesia akan dipilih menjadi sebuah pilihan sulit karena kita sudah menegaskan bahwa kita non-blok. Maka mau nggak mau kita harus mengatakan bahwa tidak boleh ada trespassing di wilayah laut Indonesia. Ya. Nah, untuk menimbulkan efek gentar atau deterrence efek itu, tentu saja armada Indonesia saja tidak cukup. Kita butuh sekutu. Nah, sekutu yang paling dekat dengan kita secara geografis hari ini adalah Australia. Karena menggerakkan satu armada kapal perang misalnya dengan satu kecepatan penuh, itu bisa berjalan dengan sangat cepat dari Darwin ke Indonesia ke laut Nusa Tenggara Barat itu dalam kecepatan yang sangat mungkin dalam hitungan setengah hari sudah bisa sampai. Artinya keputusan untuk bekerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia dalam dinamika geopolitik hari ini itu justru menurut saya sangat-sangat strategis. Karena kita membutuhkan sekutu dalam tanda petik ya, membutuhkan sekutu untuk menimbulkan deterrence effect atau efek gentar kepada negara-negara lain yang mungkin sedang berkonflik, Mas. Ya, tapi kalau dari keterangan Pak Menlu ya, Pak Ridwan ya, bahwa traktat keamanan ini tidak mengatur kewajiban saling membantu secara militer termasuk pengerahan seperti Pak Ridwan katakan tadi, kapal-kapal perang lah misalkan seperti itu bagaimana Pak Ridwan? Ya barangkali ini perjanjian awal ya, karena ada kerjasama yang pasti akan ditindaklanjuti dengan protokol-protokol baru yang nantinya akan menyesuaikan situasi. Jika kondisinya mengancam seperti yang Pak Ridwan katakan tadi lah begitu ya. Ya hari ini memang kondisinya kan alhamdulillah stabil ya. Situasinya masih stabil, walaupun ada ketegangan di kawasan, tetapi secara suhu geopolitiknya masih hangat lah, belum memanas gitu. Nah, akan tetapi ini saya kira menjadi langkah yang awal yang baik. Karena kalau dengan Australia kita sudah harmonis, setidaknya kita bisa agak berlega hati atau agak tenang karena kita tidak mendapatkan ancaman dari selatan, gitu kan? Bahkan mendapat teman dari selatan. Bayangkan misalnya hubungan kita dengan Australia itu tidak sedang baik-baik saja, maka kita akan risau karena bagaimanapun perbatasan terdekat kita di wilayah selatan adalah Australia. Ya, nah bagaimana dengan Pak Reza? Apakah sama dengan Pak Ridwan bahwa ini memang sangat penting dan strategis perjanjian traktat keamanan baru seperti ini? Terima kasih. Penjelasan Pak Ridwan sangat detail ya. Memang kita ini sebagai negara yang bertetangga itu harus senantiasa mengetahui tingkat perkembangan masing-masing. Tingkat perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lewat perjanjian ini, levelnya itu ditingkatkan gitu. Kalau biasanya masyarakat itu berpikir kerjasama ini levelnya adalah militer gitu ya. Sebenarnya perjanjian ini sangat makro. Militer itu hanya satu items daripada kesepakatan kita buat. Misalnya dalam kerjasama ini kita juga berbicara soal pendidikan, kita berbicara soal ketahanan energi, kita juga berbicara soal tadi pertanian sudah, kemudian pendidikan, kita juga berbicara soal konsultasi teratur antar pemimpin. Ini adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita hubungkan dengan militer, ini adalah sesuatu hal yang sangat sensitif ya, karena kita ketahui Australia ini memiliki banyak jaringan kemiliteran yang levelnya aliansi. Termasuk dengan Amerika begitu ya, Pak Reza ya?
Betul, Ya. betul. Australia punya dengan Amerika, dengan Selandia Baru, kemudian ada yang namanya AUKUS, ada yang namanya Quad. Itu sudah berbicara tentang item-item pertahanan keamanan yang sangat detail, sampai pada level-level operasional, tingkat lapangan, tingkat operasi khusus yang melibatkan kurang dari 50 personil, mereka sudah berbicara itu. Cuma kita kan sebagai negara yang menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, kita menolak menjadi dari siapapun, baik langsung secara tidak langsung. Jadi untuk itu, saya pikir kerjasama yang baru ditandatangani itu masih netral. Tapi bagaimanapun juga kita harus mewaspadai bagaimana keadaan ke depan. Karena keadaan ke depan itu berubah dengan cepat. China sudah menaik, India sudah menaik, Amerika Serikat sudah menurun, kemudian Rusia, Ukraina belum selesai, kemudian Amerika Serikat merencanakan menyerang Greenland, menyerang Kanada, menyerang Meksiko, menyerang Iran. Ini adalah hal-hal yang tidak diprediksi. Karena itu wajar dalam perjanjian ini dikatakan bahwa kedua negara akan saling berkonsultasi dalam hal terjadinya hal-hal mendesak yang harus diketahui bersama. Ini adalah masih normal. Tapi bagaimana, apakah akan bergerak lebih tinggi menjadi suatu aliansi? Saya pikir kita harus hati-hati sekali, karena dari dialog kemarin antara dua kepala pemerintahan itu dikatakan berulang-ulang mereka mengatakan sahabat, kemudian kawan baik, kemudian tetangga baik. Mereka tidak menyebut itu sekutu, juga tidak ada sebutan mitra strategis. Jadi sampai saat ini masih netral adanya. Ya, tapi kita kan juga punya sebuah perjanjian dengan Australia, Defense Cooperation Agreement tahun 2024, Pak Reza. Di sana kan memang lebih spesifik lagi, di mana kan juga ada pola-pola seperti kerjasama lebih operasional yang mulai dari percepatan pertukaran personil militer, perluasan akses latihan bersama dan lain sebagainya. Nah, ini apakah perjanjian baru ini sebagai penguatan yang sebelumnya DCA 2024 atau apa ini, Pak Reza? Kalau menurut Pak Reza? Saya pikir kita harus melihat teks itu ya. Yeah. Kemudian karena teks itu memuat kata-kata kunci, mana yang lebih tegas, yang kemarin atau yang sekarang. Kemudian juga siapa yang menandatangani. Kalau yang sekarang langsung ditandatangani oleh kedua kepala pemerintahan. Jadi menurut hemat saya, yang sekarang ini levelnya lebih tinggi daripada yang perjanjian-perjanjian sebelumnya. Begitu kan kita harus lihat juga apakah ada fleksibilitas dari perjanjian sekarang. Misalnya dalam hal-hal tertentu, tadi sudah dijelaskan dalam perjanjian sebelumnya. Saya pikir ini suatu hal yang sangat pelik ya. Kita harus membandingkan apple to apple, mulai dari perjanjian tahun 96, perjanjian tahun 2007, kemudian perjanjian tahun 2024 dan perjanjian hari ini. Karena ini adalah hal yang tidak mudah dijelaskan kepada publik. Tapi biasanya akan dimengerti kalau kedua pihak itu berada pada posisi yang sama. Misalnya kalau mereka melihat ada krisis besar di Asia Timur. Tentunya hal ini akan jadi diputuskan oleh pemimpin kita pada saat kritik tersebut terjadi. Ya, nah Pak Ridwan, kalau dikatakan Pak Melo ini kan lebih sifatnya forum konsultasi ya, Traktat Keamanan 2024 ini. Tapi kan kita punya DCA 2024 yang lebih spesifik lagi, termasuk pertukaran untuk personil militer dan sebagainya begitu. Nah, ini korelasinya apa sebenarnya Pak? Dua-duanya sama-sama soal keamanan, Pak Ridwan. Ya, memang tadi penjelasan dari Prof. Reza tadi sudah sangat elaboratif ya, karena ini barangkali tidak hanya sekedar kerjasama keamanan saja, Mas, tetapi melingkup multi sektor. Yeah. Kita tahu Australia tentu saja sejak lama menganggap bahwa Indonesia menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi operasi diplomasi mereka, baik itu secara pendidikan, apapun ya, kesehatan, teknologi. Mereka sangat menganggap Indonesia itu sangat strategis. Jadi setidaknya kalau bahasa Jawanya itu ya, kita nyicil ayam gitu. Kita agak lega ketika sampai hari ini Perdana Menteri Albanese itu menganggap ya kita masih menjadi kawan, menjadi neighbor yang baik. Yeah. Nah, yang justru kita agak khawatir karena tadi Prof. Reza menjelaskan juga tentang dinamika global, hubungannya dengan AUKUS, hubungannya dengan aliansi Australia dengan negara lain. Kalau misalnya aliansi Australia dengan negara lain itu nanti mensyaratkan Australia harus menganggap Indonesia sebagai ancaman, nah itu kan kita masih harus menghitung ulang itu kan, mengkalkulasi ulang. Nah, setidaknya yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Pak Menlu ini membuat kita cukup agak nafas lega sedikit nih. Setidaknya dengan berbagai macam aliansi yang dimiliki oleh Australia, Indonesia masih dianggap sebagai brother gitu ya, masih dianggap sebagai saudara, masih dianggap sebagai teman, dan kita tidak diposisikan sebagai negara yang mengancam gitu, Mas. Ya, nah ini kan kalau dari yang sudah ada beritanya bahwa Australia juga melihat kondisi ASEAN begitu ya Pak. Nah, apakah kerjasama dengan Indonesia seperti ini membuat Australia juga nantinya bisa membuka pintu juga kerjasama lebih lebar? Paling tidak Indonesia mewakili ASEAN begitu, Pak Ridwan? Oh, saya tidak meyakini itu ya, karena persepsi ASEAN sendiri bagi Australia, saya kira nanti Prof. Reza yang lebih bisa elaboratif karena beliau alumni Australia.
Saya kira Australia tidak menganggap Indonesia sebagai representasi ASEAN ya. Mungkin dianggap sebagai sebuah negara paling strategis di ASEAN, iya. Iya. Tapi melihat dinamika internal ASEAN sendiri, kita tahu hari-hari ini kan di internal ASEAN juga nggak begitu harmonis. Kita ada Kamboja, Thailand konflik, kemudian kita juga ada permasalahan Filipina, Vietnam. Ini jadi kalau dianggap sebagai representasi ASEAN, saya kira enggak ya. Ya. Mungkin lebih dianggap sebagai negara penting di ASEAN. Ya, nah bagaimana dengan Pak Reza? Apakah juga Australia melihat kerjasama seperti ini dengan Indonesia bisa membuka pintu lebih besar bagi Australia, mungkin untuk kerjasama dengan negara ASEAN lainnya, Pak, dalam soal keamanan? Terima kasih Pak Ridwan, ini keliru sekali jawabannya. Australia ini dengan ASEAN itu termasuk yang paling mesra itu. Ya. Karena Australia ini merupakan negara yang paling awal menjadi anggota, jadi observer dari ASEAN. Kemudian Australia meningkat menjadi dialog partner ya. Kalau dialog partner itu kan sekali ketemu dia jumpa dengan semua negara ASEAN. Jadi dengan sering-sering jumpa itu tentunya Australia makin tahu siapa saja negara di ASEAN yang bersama saya, siapa saja yang bisa diajak bicara dari dalam dengan saya. Karena dengan ASEAN itu Australia memiliki hubungan mesra juga dengan ex-British, misalnya dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei lewat yang namanya mekanisme Five Power Defense Agreement. Kemudian itu sudah jauh lama sebelum ASEAN berdiri. Kemudian juga ASEAN juga dekat dengan juga Australia dekat dengan tetangga-tetangga kita, saudara kita dalam ASEAN, misalnya Filipina dan Vietnam itu lewat jalur Amerika. Jadi memang benar Pak Ridwan, Australia itu memang sangat hati-hati sekali karena di dalam ASEAN itu ada 3 negara di Indochina yang tidak mesra dengan Amerika dan kubu barat, misalnya Kamboja, Laos dan Myanmar. Jadi paling tidak dengan dekat dengan sekitar 8 dari 11 anggota ASEAN, ini merupakan modal besar bagi Australia untuk bikin kalkulasi strategis ke depan dalam hal terjadi sesuatu, apa yang hendaknya dilakukan, apa yang hendaknya diblokir, bantuan mana yang harus digelontorkan, informasi intelijen mana yang bisa disawer dengan sesama negara ASEAN, kemudian negara-negara mana yang harus dikurangi hubungannya. Jadi ini memang jawabannya harus sangat spesifik. Saya pikir hanya dinas intelijen Australia yang punya peta itu. Dan kemarin nggak ada yang nanya loh. Setelah adanya joint statement dari kedua kepala negara, ya sayang sekali tidak ada penjelasan terpisah dari elit-elit kita. Ini memang karena isu ini sangat sensitif. Isu ini bisa disalahartikan oleh negara-negara lain. Karena itu penting bagi kedua negara untuk membawa dokumen ini keliling kepada mitra-mitra mereka dan untuk menjelaskan bahwa dokumen ini adalah konsekuensi dari hubungan bilateral kedua negara yang bertetangga, yang tidak terpisahkan oleh sejarah. Dua negara saling bantu sejak lama. Kalau kita di Jawa Barat dua tetangga ini, kita dan Australia itu asih, asah, dan asuh, karena itu harus selalu berkonsultasi, karena kita tidak tahu perkembangan apa yang terjadi, tapi ini tujuannya adalah untuk ketahanan nasional kedua negara dan tidak ditujuan untuk diarahkan untuk melawan negara manapun. Ya, nah Pak Ridwan, seperti disampaikan Pak Reza tadi ya, untuk ketahanan nasional kita lah kepentingan kerjasama dengan Australia. Tapi dengan track record Australia yang punya hubungan yang historis dan harmonis dengan beberapa negara besar dalam soal keamanan dan militer, plusnya apa? Dan minusnya apa untuk Indonesia, Pak? Iya, Australia ini memang khas ya, dan mungkin hubungannya itu benci-benci rindu gitu ya. Sayang tapi ngintelin juga gitu kan. Waktu ada peristiwa Presiden Yudhoyono, pada saat itu kan sempat ada insiden, sempat ramai itu ya, Pak. Sempat ramai karena kemudian ada insiden tapping itu atau penyadapan dari telepon. Tetapi saya kira makin kesini sih kalau kita lihat ya dari sisi statistik relatif kita sangat harmonis Mas dengan Australia. Mungkin ini juga keberhasilan kerja intelijen Indonesia dan intelijen Australia dengan berbagai macam channel mereka. Kita tahu ASIO itu mempunyai banyak sekali cover ya, bisa peneliti, jurnalis, macam-macam lah, lembaga studi, yayasan dan sebagainya. Dan saya kira mereka sangat berkepentingan agar Indonesia terus menganggap Australia bukan ancaman. Jadi saat ini kita masih menganggap Australia juga tidak menjadi ancaman untuk kita. Jadi ketika tadi misalnya Australia punya hubungan baik dengan, ya tentu saja dengan Inggris karena bagian dulu ya menjadi Commonwealth mereka, tetapi ini bagian juga yang sangat kita lihat, terutama nanti misalnya dinamika tentang Gaza misalnya, karena kan Inggris menolak bergabung dengan Board of Peace, sementara Indonesia bergabung bersama dengan Trump. Nah, itu nanti juga akan jadi perdebatan lah nanti kalau ini melebar. Tetapi setidaknya saya setuju dengan Prof. Reza tadi, kita harus mendesak pemerintah, kemudian para diplomat kita untuk menjelaskan ini kepada dunia bahwa traktat kerjasama ini, termasuk traktat keamanan ini bukan merupakan ancaman bagi negara-negara lain,
tetapi menjadi bagian dari courtesy yang wajar bagi dua negara yang bertetangga dan berhubungan baik itu, Mas. Ya, jadi Pak Reza, publik juga mestinya harusnya melihatnya sebagai sebuah komitmen dari pemerintah Indonesia bahwa kita punya tetangga juga yang dekat dan harus berhubungan dengan baik, dan ini sebagai implementasi dari politik luar negeri kita juga, begitu Pak Reza? Tepat sekali, dan ini memang sudah kita lakukan ya. Dengan Australia itu kita punya kerjasama yang sangat dalam. Di level pemerintah ada, di level kementerian teknis ada, kemudian di level provinsi ada, kabupaten kota ada, kemudian bahkan di level masyarakat profesi juga ada. Ini menunjukkan sebenarnya hubungan kita itu sudah dalam. Tapi bagaimanapun juga kan kita harus berpikir ke depan itu kepemimpinan itu kan saling berganti, tapi rakyatnya tetap. Sekarang pemerintahnya Albanisi. Mungkin ke depan belum tentu Albanisi lagi. Karena biasanya pemerintahan pergantian dari buruh kepada liberal dan juga liberal kepada buruh itu biasanya ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu kan. Jadi untuk itu ini juga merupakan peringatan bagi masyarakat di kedua negara bahwa kita ini bertanggung jawab untuk terus mendalami perjanjian tersebut, terutama sekali items yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Kalau bagi kita masyarakat yang paham hubungan internasional, yang paham intelijen, tapi berpikir ini banyak items pertahanan keamanannya. Kita akan berbicara tentang konsultasi teratur antar elit, antar etalan satu, mungkin akan berbicara bagaimana kalau terjadi sesuatu, apakah respons bersama itu sifatnya itu adalah misalnya joint cooperation, apakah sifatnya itu operasi bersama atau peringatan bersama. Kemudian juga kalau bicara mutual promotion, apakah maksudnya ini sekedar informasi publik atau bagaimana. Tapi masyarakat itu kita kan beragam ya. Ada masyarakat kita di bidang pendidikan. Jadi mereka harus sadar bahwa akan banyak manfaat dari perjanjian ini bagi mereka untuk sekolah di Australia, untuk akreditasi pendidikan Indonesia, dan barangkali untuk kerjasama bidang pendidikan di Indonesia dan Australia, dan karena mereka itu sangat unggul di bidang kurikulum dan juga di bidang standarisasi. Baik, kalau gitu Pak Reza dan juga Pak Ridwan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Ridwan dan juga Pak Reza. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Indonesia. Demikian tadi Direktur di Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib dan pakar hubungan internasional Unpad Tengku Rejasa. Selain kerjasama soal traktat keamanan,